Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kedaulatan teknologi itu yang akan kita bahas pagi ini. Saya ingin bertanya dulu ke Bang Elman. Bang, saya punya teman, dulu dia belajar teknologi penerbangan ke Amerika Serikat, berhasil, sudah sampai mendapat gelar doktor, dan waktu itu dia sebetulnya bekerja di PT DI. Dan ketika kembali, industri penerbangan di saat itu sangat buruk, sehingga ketika pulang ke Bandung, itu malah membuat kompor, padahal harusnya membuat pesawat. Dan pada waktu itu banyak orang mengatakan, soalnya ada lompatan sih, tidak berjenjang ke kedaulatan atau kemajuan teknologi itu. Kalau kita melihat itu dan dikaitkan dengan tema kita, Bang, sebetulnya apakah memang tepat kalau kita harus mengedepankan kedaulatan teknologi? Ya, memang kedaulatan teknologi itu kan sebuah keniscayaan kan. Terutama di era pandemi sekarang ini kan. Itu lebih dituntut lagi. Tanpa teknologi, kita ini akan punah gitu kan. Yeah. Orang selalu menganggap bahwa dia pikir kayak misalnya nonton bola misalnya kan. Contoh misalnya. Pandangan kita dulu selama ini kan kita harus di stadion utama kan. Fisik kita hadir di stadion. Tapi dengan pandemi ini kan kita nggak boleh lagi di sana. Iya. Kita harus nonton streaming kan. Nah, sekarang kita nggak perlu capek lagi ke sana. Kita tinggal makan enak sambil tidur-tiduran nonton. Tidak perlu berdesak-desakan, kita bisa nonton. Nah, ke depan mungkin nanti kita sudah ada alatnya lagi, kita pun sudah bisa memainkan kamera. Misalnya kita ingin melihat bagaimana Ronaldo, kita fokus, kita bisa fokus. Kita gerakan sendiri seperti begitu ya. Kita menonton di stadion kan gitu kan. Nah, sama juga misalnya restoran misalnya. Kan itu pelayanannya itu kan paling rentan kan. Terkena virus kan. Karena berpapasan terus dengan banyak orang. Nah, sekarang nanti akan dikembangkan robot. Nah, jadi pelayanan secara robot, dan orang juga pasti akan datang beramai-ramai ke restoran itu karena udah pasti aman kan gitu kan. Sana aman, nggak lagi bersentuhan dengan orang. Nah, dengan kata lain saya mau katakan, tanpa revolusi teknologi, kita ini akan tertinggal. Negara ini akan tertinggal jauh, kita pun akan, ya mungkin juga akan tertatih-tatih. Tapi masalahnya Bang Gaudens, beberapa orang mengatakan Indonesia ini lemah di riset dasar, Bang. Ketika kita mau membuat, katakanlah produk dari bahan plastik, tapi industri oleokimia yang membuat biji plastik, kita masih relatif lemah. Nah, kalau kita melihat kedaulatan teknologi, kan tentunya kita bukan hanya kuat di ujung, tapi di dasarnya harus kuat juga. Bagaimana, Bang? Ya, dunia ini seperti kampung besar ya. Kampung besar akibat kemajuan teknologi. Nah, apakah Indonesia sudah menguasai teknologi? Memang kita harus jujur mengatakan bahwa ada 3 komponen utama di sana. Yang pertama adalah para peneliti. Yang kedua, dunia usaha, dan yang ketiga pemerintah. Pemerintah mestinya menjadi mediator antara dunia kampus dan dunia usaha. Kalau selama ini terlalu panjang perjalanan kita, penelitian di kampus itu berakhir di laci perpustakaan. Jurnal-jurnal, tesis, disertasi, banyak skripsi. Sekali hasil-hasil penelitian yang berakhir di dunia, berakhir di laci-laci perpustakaan akibat tidak bisa diaplikasi karena ketiadaan dana. Siapa yang menyiapkan dana? Ya dunia usaha. Karena itu pemerintah mestinya memudahkan regulasi supaya hasil-hasil penelitian itu bisa diaplikasikan. Dan masa pandemi membuka mata seluruh anak bangsa ini, betapa di bidang kesehatan pun kita tertinggal tertatih-tatih di dalam teknologi kesehatan. Namun, ketika pemerintah mendorong dunia perguruan tinggi, menyatukan perguruan tinggi dengan dunia usaha, kita pun terkejut. Ternyata bisa. Ternyata bisa ya? Bahkan kalau mau membuat ring jantung pun, Indonesia sudah bisa. Untuk mendeteksi cepat COVID-19, Indonesia bisa. Dan itu justru di tengah pandemi. Pandemi ini membuat
kita semua berinovasi. Dalam konteks itulah media Indonesia juga menghadirkan inovasi-inovasinya. Iya. Kalau dalam kondisi terpaksa biasanya kita menjadi lebih kreatif, menjadi lebih cepat, termasuk juga kemajuan teknologi. Tapi ada yang mengatakan begini Bang Elman, bahwa kenapa Indonesia tidak mengadopsi teknologi begitu cepat? Karena dengan teknologi yang lebih sederhana, ada orang-orang yang diuntungkan. Misalnya soal barang tambang Bang, hilirisasi. Bagaimana kemudian barang-barang mentah itu, nikel segala macam diolah di Indonesia, harusnya lebih baik. Tapi kalau itu dilakukan, mungkin ada orang-orang yang selama ini dapat uang banyak begitu, karena menjual barang mentahnya menjadi tidak mau. Bagaimana ini bisa dihilangkan sikap mental yang mementingkan diri sendiri ini Bang? Ya, itulah sebetulnya musuh utama kita sampai hari ini kan. Jadi mungkin kita jangan terlalu berburu sangka banget ya. Yeah. Ada keengganan. Yeah. Memang di balik keengganan ini ya mungkin ada angka-angkanya di situ. Ada sesuatu ya. Ada sesuatu kan. Nah, Yeah. itu juga yang membuat kita katakanlah sampai hari ini kan, coba kedelai misalnya kan. Kedelai aneh, negara agraris seperti kita ini, kita harus mengimpor. Yang sebetulnya kedelai tumbuh di Indonesia. Dan itu makanan utama kita kan gitu kan. Tapi kita lebih suka impor. Tentu di balik impor itu kan tentu ada sesuatu lagi kan yang di apa. Nah, menurut saya itu yang tadi sudah disinggung oleh Bung Gauden kan. Ya, pemerintah harus mengambil inisiatif. Jadi pemerintah jangan hanya membuat pernyataan kita stop impor. Kita tingkatkan teknologi. Nah, sekarang kan pemerintah juga harus berani berbuat. Regulasinya kayak mau apa kayak gitu. Tapi kan perguruan tinggi kan jangan lagi hanya menyimpan di bawah laci lagi apanya itu kan. Tapi kenapa di bawah laci? Karena mereka tidak pernah dilirik kan begitu kan. Jadi menurut saya peran pemerintah harus terdepan untuk bagaimana membuat lembaga-lembaga penelitian di perguruan tinggi makin bergairah untuk menciptakan sesuatu gitu. Itu katanya harus ditopang dengan sistem yang memberikan insentif dan disinsentif. Masalahnya konon katanya abang-abang, kalau ada perusahaan yang melakukan riset dan inovasi, itu tidak beda dengan yang tidak melakukan. Mungkin harapannya harusnya ada insentif atau yang lain, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gauden, bagaimana pemerintah bisa menciptakan iklim yang memberikan suasana yang bagus untuk orang-orang, lembaga, perusahaan juga yang mau kemudian melakukan riset dan inovasi untuk membuat kedaulatan teknologi itu? Ya, setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan pemerintah. Yang pertama itu intervensi kebijakan, yang kedua itu intervensi anggaran. Terkait kebijakan tentu harus merevisi banyak regulasi yang memberi insentif kepada perguruan tinggi maupun perusahaan yang mau mengaplikasikan. Kan seperti ventilasi untuk ring jantung misalnya, itu dihasilkan oleh UGM. Sekitar 3-4 miliar untuk melakukan penelitian itu, siapa yang bisa menanggung? Negara bisa menanggung APBN, dan kalau bisa bekerja sama dengan swasta atau BUMN. Nah, di masa pandemi justru hal-hal yang tadinya tidak mungkin dilakukan menjadi semuanya mungkin. Karena itu media Indonesia mengistilahkan itu melawan kemustahilan. Tidak ada yang tidak mungkin di masa pandemi, kalau seluruh stakeholder itu bersatu. Dan saatnya memang kita harus bersatu. Revolusi sudah sampai 4.0 kan Bang Gauden, revolusi teknologi. Nah, pertanyaannya apakah itu kemudian juga akan berdampak nyata bagi kemajuan bangsa kita, Bang? Ya, harus berdampak nyata, dan sedikit demi sedikit dampak itu sudah bisa dirasakan. Nah, tadi di media Indonesia ditulis bahwa ada sekitar 5 juta hasil penelitian perguruan tinggi. 5 juta ya? Ya, yang sedikit sekali diaplikasikan. Kenapa? Ada beberapa hal yang bisa dibedah ya. Yang pertama mungkin keengganan perguruan tinggi untuk
menawarkan hasil penelitian yang kepada perusahaan-perusahaan, atau perusahaan-perusahaan tidak mendapatkan insentif dari negara ketika mengaplikasikan hasil-hasil penelitian. Apalagi bisa saja dibajak atau segala macam hasil sehingga merugikan. Karena itu kolaborasi antara pemerintah, peneliti dalam hal ini perguruan tinggi dan dunia usaha memang sangat dibutuhkan. Bila perlu, BUMN membentuk konsorsium yang membiayai seluruh hasil-hasil penelitian yang aplikatif. Misalnya di dalam dunia pertanian lah, katakanlah begitu. Sekarang ini apa-apa ayam Bangkok, jambu Bangkok. Semuanya dari luar ya? Kita berpikir kenapa tidak namanya itu ayam IPB, ayam jambu IPB. Kalau hasil-hasil penelitiannya bisa dilakukan dari sana gitu. Sebetulnya kalau kita lihat sudah mulai sih ada upaya-upaya untuk membumikan penelitian dan juga kemudian mendekatkan diri dengan industri. Tapi masalahnya Bang Elman, bagaimana kemudian kemajuan atau kedaulatan teknologi ini tidak berhenti hanya di wacana, Bang? Karena kita melihat tadi Bang Gode sudah sempat sebut balai-balai penelitian itu luar biasa banyak. Lembaga riset, kita punya LIPI, kita punya lembaga-lembaga yang lain. Tapi kenapa seakan-akan kita tidak bisa berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang nyata? Ya mungkin nanti harapannya salah satunya vaksin merah putih. Tapi selain itu kan belum ada, Bang. Yang paling pertama yang saya pikir penting ya, kepercayaan. Kepercayaan? Pemerintah harus percaya dulu kepada lembaga-lembaga penelitian yang ada di Indonesia. Jadi jangan pemerintah sendiri juga tidak percaya. Ya menterinya, ya dirjennya, ya semuanya harus percaya. Termasuk juga swasta. Tidak percaya itu lebih karena apa? Ada mental inferior begitu? Tidak percaya buatan anak bangsa sendiri? Mungkin latar belakangnya juga karena dia suka juga mengejar fee kan. Dibayar import kan gitu kan. Bisa jadi ya. Masuk kantong kan gitu kan. Kalau dia percaya kepada peneliti di Indonesia, dia nggak dapat apa-apa mungkin kan gitu kan. Tapi negara akan makmur kan gitu kan. Betul. Jadi menurut saya mental-mental ini yang harus direvolusi. Jadi tidak boleh lagi ada sedikit pun luntur keyakinan pemerintah terhadap peneliti-penelitian yang ada di UGM, IPB, USU, Universitas Cendrawasih dan semua universitas pasti bagus. Nah, tapi karena pemerintah juga mungkin ya oknumnya mungkin memandang sebelah mata, ya para peneliti-peneliti di perguruan tinggi juga ya setengah hati kan. Belum lagi karena kalau penelitian itu kan cost-nya kan besar kan. Betul. Nah, tadi kan Gordon bertanya, siapa yang menopang ini? Yang menopang ini ya APBN. Yang menopang ini ya swasta. Swasta sebetulnya berkepentingan. Tapi kalau swasta juga tidak diberikan insentif untuk menggunakan hasil penelitian dari perguruan tinggi, ya dia juga, ya udah dia datangkan aja dari import kan begitu kan. Betul. Jadi menurut saya memang ke depan ya terutama misalnya kan di Indonesia itu kan ada lembaga penelitian, lembaga itu saya lupa namanya itu. LIPI, Bang. Oh, LIPI ya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Karena ya sehingga saya LIPI ini hanya menekankan penelitian ilmu sosial kan, itu yang muncul ya. Saya nggak tahu ada penelitian yang lain kan. Ilmu dasar, mestinya kan sains. ketika perang teknologi ini kan ya LIPI dong. Ya kan, LIPI menjadi motor. Tapi yang ada di sana arus ilmu sosial aja kan gitu kan. Mungkin yang lain ya tidak terekspos sekali atau wartawan tidak tertarik untuk mengekspos, saya nggak tahu. Jadi sekali lagi Bung Leo, memang para peneliti ini juga harus diberikan kelas istimewa nih. Diberikan insentif, diberikan penghargaan sehingga orang ketika dia kan dari mana dia peneliti dari IPB, peneliti dari ITB, peneliti dari itu ada brevet yang membuat dia bangga, keluarganya bangga, bangsa ini pun bangga gitu kan. Jadi tidak hanya kebanggaan, wah pernyataan dia mengenai ilmu sosial kok hebat sekali, ya bukan tidak penting gitu. Tapi juga yang lain harus diperhatikan begitu. Yang lain terutama karena itu yang menyangkut kepentingan kita. Gitu. Pertanyaannya adalah begini, berdaulat itu sering dipertentangkan dengan apakah bisa memproduksi semua sendiri atau bisa juga mengadopsi
asal kemudian tujuannya untuk negara ini. Karena bicara soal ketahanan pangan misalnya begitu Bang Gaudens, kita tahu sendiri Indonesia, masyarakat Indonesia suka makan makanan yang berbahan dasar terigu. Padahal terigu itu dari gandum yang jelas-jelas tidak tumbuh di Indonesia. Nah, ketika kita mau berdaulat sementara gandumnya sendiri harus impor, itu kan menjadi pertanyaan besar. Nah, bagaimana kemudian memastikan kedaulatan itu bisa kita bangun atas kekuatan kita sendiri, akan kita bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, kalau kita bicara soal berdaulat kan harusnya kita punya dulu ya, punya orangnya, penelitinya, punya bahannya, kemudian juga punya laboratorium atau yang lain-lain yang menunjang ini. Nah, pertanyaannya, seperti contoh tadi Bang, ketika kita mau berdaulat pangan, masyarakat Indonesia banyak makan mie, banyak makan roti yang bahan dasarnya adalah gandum, terigu, kita tidak menanam, itu bagaimana hal-hal seperti itu Bang? Ya tentu di situ edukasi ya. Misalnya Kementerian Pertanian itu mengedukasi makanan itu bukan hanya nasi, ubi-ubi juga bisa menjadi dikonsumsi. Yeah. Nah ini kan soal kebiasaan. Masyarakat Papua, Indonesia Timur, makanan utamanya sagu. Tiba-tiba oleh Orde Baru membawa padi ke sana, nggak makan nasi, belum makan katanya. Nah ini kan soal mindset ya. Tetapi yang mau saya katakan, banyak sekali peneliti-peneliti Indonesia justru berada di pusat-pusat riset terkemuka di dunia. Sebut saja pusat riset mana di dunia ini yang tidak ada orang Indonesianya. Pasti ada ya? Pasti ada. Di NASA sekalipun ada orang Indonesianya. Nah, hanya saja di negeri sendiri mereka tidak dihargai. Karena itu, pada pemerintahan sekarang ini ada semacam political will, ada kebijakan yang sudah memberi perhatian penuh kepada para peneliti itu. Para peneliti sekarang sudah disetarakan dengan mereka yang mengajar di perguruan tinggi misalnya, dikasih gelar profesor, udah banyak itu. Dan mungkin perlu juga ada penghargaan dari masyarakat kepada para peneliti, karena mereka ini kan selalu hidup dalam kesenyapan. Betul. Di luar, padahal sekarang di dunia politik misalnya gegap gempita, tetapi para peneliti itu berjalan di jalan kesunyian. Nah di sana perlu ada apresiasi. Siapa yang mengapresiasi? Ya negara. Gitu. Itu paradoks yang ya mau tidak mau kita harus akui memang ada, Bang Elman. Peneliti itu kan harusnya dihargai lebih daripada kita-kita yang tidak meneliti. Tapi kenyataannya Bang, dengan segala hormat kepada para artis, remunerasi, penghargaan kepada para artis itu jauh lebih besar daripada kepada peneliti. Dan ini tanpa sadar ataupun sadar, itu terus hidup di tengah-tengah bangsa kita. Ini bagaimana Bang? Ya, saya tidak bermaksud untuk mengurangi penghargaan kita kepada para artis ya. Tetap aja penghargaan terhadap artis. Tetapi penghargaan terhadap peneliti ini harus juga diberikan mungkin lebih bagus daripada artis kan gitu. Jadi kenapa? Karena dia sudah langsung menyangkut kehidupan kita kan. Masa depan bangsa ini kan sebetulnya tergantung pada peneliti ini kan. Andai katakanlah sekarang ini misalnya para peneliti-peneliti di kesehatan itu mampu menghasilkan vaksin, kita kan tidak setengah mampu seperti sekarang ini. Tidak perlu impor, tidak mungkin impor, ya. Ada perdebatan, halal tidak halal, karena dihasilkan dari sini, so pasti halal kan begitu kan. Jadi ini, tapi ketika kita selama ini tidak memperdulikan mereka, tanda kutip ya, ya tadi mungkin Bung Gaudens bilang ya karena mereka di jalan kesenyapan itu kita nggak tahu ya, kesunyian. Nah, hari inilah waktunya pemerintah berikanlah. Kalau artis saja kita hargai, kalau politisi-politisi aja kita hargai, yang ramai, yang gegap gempita ini. Cobalah dulu peneliti-peneliti yang tidak pernah suka berkomunikasi ini, tidak suka diekspos ini. Sensasi. Berikanlah dia kesempatan dan berikan brevet yang betul-betul
membuat dia bangga, keluarganya bangga. Iya. Sehingga kalau misalnya, katakanlah misalnya zaman dulu kan, kalau kita misalnya Iya. mau anak-anak kita mau menikah, dari mana dia? Dokter. Wah, mantap. Masa depannya terjamin. Iya, iya. Dari mana dia? Peneliti. Apa itu peneliti? Bisa hidup tidak begitu ya? Bisa hidup nggak nanti dia? Nah, Iya, iya. ini mestinya diberikan kebanggaan. Iya. Seorang peneliti udah pasti hebat. Iya. Seorang peneliti rata-rata menjadi menteri. Seorang peneliti rata-rata nanti bisa jadi gubernur dan sebagainya. Katakanlah seperti itu. Oke, Kan. baik. Jadi sekali lagi saya mau katakan, apakah bisa? Pasti bisa. Tapi lagi-lagi saya katakan itu, Iya. negara harus berada di ujung paling terdepan. Baik, Bang Elman dan Bang Gones, kita akan mendengarkan juga pendapat dari para pemirsa kita. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Clauden, selamat pagi Bung Leonard. Pertama-tama selamat ulang tahun ke-51 buat media. Di Indonesia ya? Iya. Iya, karena sudah bawa banyak perubahan. Dan dalam kehidupan itu, perubahan itu karena pengetahuan, Pak. Ya. Teknologi. Nah, bagaimana kita bisa menemukan teknologi dan maju? Metro harus bekerja keras, Pak. Saya punya catatan seorang namanya Sosro Kartono, adiknya Bu Kartini, wartawan luar biasa tahun 20-an itu. Iya. Dia mengatakan kemajuan itu hanya 3 langkah. Niteni, niru, nambahi. Apa itu Pak? Memperhatikan, meniru, dan mengaplikasi. Nah, ini Memperhatikan, meniru, tugasnya dan riset, mengaplikasi. Pak. Iya, iya. Ya, ini tugas riset, Pak. Sebab hanya orang-orang yang bisa merenung, memperhatikan sungguh-sungguh gejala alam, dia bisa menemukan Iya. hasil, inovasi, dan invensi. Oke. Jadi kalau dia tidak memperhatikan, cuma hidup sekedar menyanyi, ya dia cuma jadi selebritis paling tinggi. Tapi kalau dia itu memperhatikan, lalu menciptakan, lalu mengembangkan, ini yang namanya Iya. riset. Nah, sayangnya Indonesia ini, Pak, belum ada perhatian yang pantas buat para peneliti. Iya. Iya. Baik anggarannya, baik apresiasinya, baik insentifnya. Padahal kemajuan satu bangsa itu adalah di riset. Baik. Jadi Pak dalam Nugroho. hal ini, Iya. Pak Nugroho, Ya, ada yang mengatakan begini Pak, penelitian, riset, reka cipta, teknologi, itu bukan sesuatu yang populer karena butuh waktu lama, juga tidak banyak orang yang bisa mudah langsung memahami apa itu, dan mungkin tidak semenarik yang gegap gempita yang kita lihat di layar kaca kita. Dan setiap hari editorial media Indonesia juga bersama Metro TV hadir untuk memperhatikan hal-hal yang penting walaupun mungkin tidak terlalu populer seperti penelitian ini. Kalau menurut Pak Nugroho, media Indonesia, editorial media Indonesia hadir, itu bisa tidak Pak untuk membantu bangsa kita berdaulat salah satunya di bidang teknologi. Menurut Pak Nugroho bagaimana Pak? sangat betul, Pak. Karena peneliti itu, kalau zaman dulu itu mungkin namanya resi-resi atau pandita-pandita. Pandita-pandita. Yang menyepi, hidupnya tidak dikenal orang. Iya. Tapi dia memperhatikan semua gejala alam. Nah, Metro ini saya senang sekali menjadi favorit saya karena Metro ini memberikan inovasi-inovasi. Memberikan dorongan buat kita berpikir menghadapi masalah. Jadi dalam Iya. hal ini perlu Metro mengembangkan terus supaya ada dorongan buat orang yang mau riset, yang tidak Iya. terkenal, yang tidak dihargai, itu tidak putus asa, Mas. Dalam segala bidang. Baik. Pak Nugroho, terakhir Pak, pertanyaan saya Pak, apakah Anda yakin Pak bahwa bangsa Indonesia bisa lepas dari stigma yang suka mengatakan bangsa yang malas bekerja keras, bangsa yang sukanya instan, tidak mau berlama-lama dalam meneliti, bangsa yang sukanya menonton daripada membaca. Menurut Pak Nugroho Ya. bagaimana? Ini salah besar, Pak.
Nenek moyang kita ini bisa membuat keris dengan teknologi metalurgi dingin. Ya. Sampai sekarang itu nggak ketemu tuh resepnya itu, Pak. Iya. Itu kan bukan kita goblok, bukan kita ini terbelakang, kita ini pernah mencapai itu. Tapi karena penjajahan, kita ini dininabubukan dengan konsumerisme, dicari gampang, dicari yang tinggal beli. Wong kamu kaya, kenapa mesti kerja? Ini yang salah, Pak. Iya. Jadi Indonesia bisa maju, saya yakin. Saya yakin Bung Claudian dan Bung Leonard juga bisa yakin kita Indonesia menjadi bangsa besar. Karena apa? Kita ini punya budaya yang luhur dan sudah tinggi dulu itu, Pak. Baik. Bukan kita mau mimpi yang kemarin, tapi kita ini harus kembali kepada jati diri bangsa. Oke. Penelitian dihargai, dihormati, dan didorong. Baik. Lalu kita akan menemukan penemuan-penemuan banyak di segala bidang, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak Nugroho. Sekali lagi, selamat ulang tahun, Pak. Iya, terima kasih. Menarik Bang Gaudens kalau mendengar tadi yang dikatakan Pak Nugroho bahwa sebetulnya kalau kita mau bisa. Masalahnya kita mau apa tidak sih, Bang? Ya, yang dikatakan Leo tadi itu kan perihal budaya instan ya. Iya. Kenapa misalnya orang suka dengan artis? Karena memang instan, semuanya serba instan. Relatif ya. Tetapi di dunia penelitian itu adalah dunia proses. Walaupun hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Iya. Tetapi prosesnya lama, makan waktu, dan di sana butuh ketekunan. Nah, bagi mereka yang butuh ketekunan, tentu tadi jalannya di jalan sunyi. Iya. Tetapi di jalan gegap gempita, itu tanpa proses. Hanya dengan acara-acara tertentu, seseorang itu bisa melejit namanya. Oke. Walaupun segala sesuatunya serba cepat, berakhirnya juga bisa cepat. Baik, sebagai lembaga penyiaran atau media massa mainstream, Bang Elman, media Indonesia pasti menghadapi berbagai tantangan terbaru saat ini adalah arus digitalisasi. Koran kertas ini sudah tidak banyak lagi orang yang memegangnya, pelanggan, Bang Gaudens pasti lebih tahu, mungkin berkurang juga. Bagaimana supaya media Indonesia bisa tetap mewarnai perjalanan bangsa Indonesia akan kita bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi pagi ini. Bang Elman, konon katanya dinosaurus itu punah karena pada suatu masa pohon-pohon yang tinggi itu habis. Hanya ada pohon-pohon yang rendah dan dia tidak mau menunduk untuk memakan pohon itu dan akhirnya punah. Nah, kalau bicara keberlangsungan dari media mainstream, media Indonesia yang hari ini berusia 51 tahun, dihadapkan dengan arus digitalisasi sekarang, Bang. Itu seperti apa harusnya, Bang? Ya, pertama kan perubahan teknologi itu kan sebuah keniscayaan. Iya. Itu harus disikapi juga oleh media Indonesia gitu kan. Tetapi kan tidak boleh lagi seperti kalau dulu kan orang mencari koran kan di perapatan jalan kan. Iya. Sekarang orang nggak mau lagi ke situ. Dia di rumah harus bisa membaca media Indonesia. Nah itu yang sebetulnya sekarang sudah dirintis oleh media Indonesia. Ada media.com apa segala kan. Digitalnya ada ya? digital, ada e-paper kan gitu kan. Itu sudah apa? Itulah langkah-langkah salah satu yang sudah dilakukan media Indonesia. Tapi yang tidak kalah pentingnya yaitu adalah media Indonesia tidak boleh mengikuti katakanlah model-model media sosial yang sensasional. Nah, jadi kecepatan dulu, soal akurasi nanti kan gitu. Iya, atau malah sama sekali tidak akurat. Dan jangan media Indonesia ini menjadikan media sosial itu menjadi narasumbernya, sumber utamanya. Ini yang menurut justru media Indonesia harus menjadi informasi utama dari semua pihak. Iya. Sebelum baca media Indonesia tidak sah, belum tentu benar itu katanya kan. Dia udah baca duluan, apa kata media Indonesia mengenai banjir ini, berapa? Orang udah bilang misalnya 100. Iya, dicek dulu. Baca media Indonesia berapa katanya kan. Nah, inilah yang harus dipelihara, dipertahankan media Indonesia. Tanpa itu dia akan ditinggal. Tapi saya percaya dengan perjuangan teman-teman pasti bisa.
dulu aja zaman Orde Baru untuk mengeluarkan sebuah surat kabar itu bukan main susahnya kok. Bayangkan dulu tuh ada 2 surat izin. Iya. Ada surat izin cetak, ada surat izin siup. Usaha penerbitan. Pokoknya ada siup tidak dicabut, tapi kalau izin cetak dicabut nggak bisa juga terbit itu. Dan dulu izin cetak ini yang mengeluarkan aparat keamanan kan. Iya. Dulu susah, dia bisa bertahan. Nah, sekarang sebetulnya tidak susah. Yang penting buanglah kemalasan, buanglah ketertutupan kepada teknologi. Baik, Bang Gaudens, saya lihat media Indonesia sekarang di bawah tulisan judulnya itu tagline-nya adalah referensi bangsa. Nah, ketika menghadapi arus digitalisasi tentunya secara komersil juga harus dipertimbangkan begitu. Bagaimana media Indonesia mempertahankan keberadaannya dan juga mengadopsi teknologi supaya terus bertahan hidup? Ya tentu kekuatan utama media Indonesia itu adalah kekuatan jurnalistiknya. Jurnalistik itu bedanya dengan apa yang disebut oleh Bang Elman tadi ya, media sosial itu pada bagaimana memperlakukan informasi. Jurnalistik memperlakukan informasi itu harus lewat verifikasi, verifikasi data, verifikasi fakta. Tanpa itu sama saja kita menyebar hoax. Karena itu seluruh pemberitaan media Indonesia itu melewati proses verifikasi tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bukan mengejar sensasi tercepat atau yang lain-lain, tapi harus akurat dulu ya? Ya, karena itu media Indonesia itu mengutamakan kedalaman dan keluasan perspektif. Bahwa bisa salah, iya. Tetapi begitu mengetahui salah, dia akan meminta maaf. Jadi kami bisa salah, tetapi kami minta maaf. Dalam konteks itu, media Indonesia, editorial media Indonesia dibawakan ke ruang publik untuk mengatakan bahwa bukan kami memonopoli kebenaran, silakan didiskusikan. Kalau memang kami salah, kritiklah kami. Tetapi kami memberikan keluasan perspektif dan kedalaman analisisnya. Bagaimana pendapat Bang Gaudens tentang orang yang mengatakan saat ini sudah waktunya kematian media mainstream? Orang sudah tidak lagi menonton televisi, katanya orang tidak lagi baca koran. Bagaimana Bang? Ya ini kan perdebatan di tahun 60-an ya. Ketika televisi muncul, orang mengatakan radio akan mati, kemudian media cetak akan mati. Sekarang ketika kemajuan komunikasi dengan banyaknya media sosial, orang mengatakan media cetak kalah senja, televisi akan mati, radio juga akan mati. Kami punya keyakinan yang sangat kuat, setiap orang punya pilihannya. Nah pilihan itulah yang menjadi kekuatan media Indonesia untuk hadir di semua platform. Walaupun dia hadir di semua platform, dasarnya basisnya adalah pada jurnalistik. Mengapa media Indonesia punya kekuatan jurnalistik? Karena di dalam pekerjaannya ada kolaborasi internal dan juga sesama platform di dalam satu grup. Media Indonesia tidak bisa berdiri sendiri tanpa Metro TV, tanpa Medcom, tanpa Lampung Pos. Karena berada dalam satu grup, tentu di sana ketika dia bersatu, itulah menjadi kekuatan utama jurnalistik itu sendiri. Berarti kita akan tetap hadir dan memberi warna bagi bangsa ini ya? Ya, selama orang membutuhkan informasi, selama itu juga media Indonesia pasti ada. Dan media Indonesia telah membuktikan pandemi itu bukan untuk mematikan, justru melecut media Indonesia lebih maju lagi. Dan kami sudah berhasil melewati itu dengan sangat nyata hasilnya. Baik, sekali lagi selamat ulang tahun untuk media Indonesia yang ke-51. Semoga terus bisa mewarnai perjalanan bangsa. Bang Gaudens dan Bang Elman, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, dalam momentum perayaan ulang tahun di masa pandemi, media Indonesia tidak hanya ingin mengingatkan diri sendiri untuk jangan berhenti berinovasi. Lebih jauh, kita ingin menggugah kesadaran kita semua bangsa untuk memulai aksi menggenggam teknologi. Kedaulatan teknologi adalah keniscayaan yang harus kita kejar, kita percaya. Dengan kemandirian dan genggaman yang tepat, teknologi yang dihasilkan anak bangsa akan menjadi solusi bagi permasalahan Indonesia maupun dunia.